Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita kembali bertemu di pertemuan kedua Sains dan Al-Quran yang insya Allah ta'ala akan dibawakan oleh dua narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Panji Prawita Aji dan Ustadz Heri Prasetyo. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita memulai. Yang pertama adalah terkait dengan absensi. Bisa rekan-rekan buka linknya di deskripsi YouTube ya. Begitu, tanpa lama-lama, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, insyaallah ta'ala, program Sensen dan Al-Quran ini bukan termasuk hal-hal yang kemudian dianggap oleh sebagian orang sebagai cocok logi ya. Karena dalam Al-Quran sendiri ada sebagian hal yang disampaikan dan itu semuanya kontennya adalah berupa sains. Ilmu pengetahuan yang belum ada di zaman itu dilakukan oleh manusia ataupun ditemukan oleh manusia pada zaman itu. Dan itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai bukti bahwasanya apa yang diturunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu bukan suatu yang sia-sia ataupun suatu yang mengarang saja. Dan sains itu menjadikan kita sebagai seorang muslim yang mendalami ataupun mendapatkan informasi desain itu sendiri menjadikan kita tambah beriman, menjadikan kita juga tambah meyakini bahwasanya apa yang disampaikan Allah SWT melalui lisan Nabi Muhammad SAW itu adalah hal yang pasti dan itu adalah fakta dan bukan hanya teori, walaupun memang dalam sains sendiri ada beberapa hal yang masuk dalam ranah teori dan tidak semuanya itu fakta. Maka kita juga akan rincikan dan akan kita bahas terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan fakta dan juga teori. Sedangkan fakta itu adalah suatu hal yang terjadi dan terbukti di dunia nyata tentang kebenaran hal tersebut. Adapun teori itu adalah sebuah pandangan dari seorang manusia tentang apa yang dia perhatikan atau dia teliti. Maka seorang ketika menyimpulkan hal-hal yang berdasarkan dengan penelitiannya, maka itu semuanya masuk dalam ranah teori. Dan entah itu kaum muslimin ataupun para peneliti di bidang lain ataupun selain orang Islam, mereka memiliki teori masing-masing terkait dengan penemuan yang terjadi. Terkhusus di sini tentang fungsi piramida. Maka piramida itu sendiri muncul di belakang itu banyak sekali teori-teori yang akan menjadikan seseorang itu kembali berpikir ya, bahwasanya piramid itu dibuat bukan untuk suatu yang sia-sia, dan bahkan juga dalam Al-Quran hal tersebut disinggungkan terkait apa fungsi dan siapa yang membangun piramida, entah itu di Giza ataupun di tempat yang lain. Maka perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya bangunan-bangunan terdahulu atau peninggalan sejarah di semua negara di dunia ini, entah itu di Mesir ataupun seperti di Indonesia, di Meksiko, dan di Afrika yang lainnya, maka itu semuanya berbentuk piramida. Kemudian dalam ilmu pengetahuan yang disampaikan, bahkan dari dahulu sampai sekarang, di kurikulum kita di Indonesia, di pembelajaran ilmu pengetahuan, maka akan muncul pembahasan bahwasanya yang namanya piramida itu ya dibangun untuk hiasan pertama, untuk sekedar tempat ibadah, atau kedua hanya untuk sekedar
makam para raja. Maka akan kita ungkap di pertemuan pada malam hari ini terkait dengan temuan-temuan dari sisi sains dan juga apa yang dibahas di dalam Al-Quran dan juga pandangan-pandangan para ulama tafsir terkait dengan ayat-ayat yang menyinggung tentang teknologi dan peradaban orang-orang di abad yang pertama. Maka ini semuanya bertujuan untuk merubah cara pandang kita. Bahwasanya manusia zaman dahulu kala itu bukan manusia yang terbelakang atau yang disebut dengan istilah zaman batu. Dan ini semuanya juga untuk menguatkan perkataan ataupun informasi di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya umat-umat terdahulu, orang-orang terdahulu itu memiliki teknologi yang sangat maju, bahkan jauh lebih maju daripada yang kita miliki saat ini. Yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang pertama, bahwasanya salah satu hal yang membuktikan bahwasanya orang dahulu memiliki peradaban yang jauh lebih maju daripada peradaban kita pada zaman ini adalah orang-orang terdahulu memiliki usia yang jauh lebih panjang. Mereka memiliki usia yang bisa mencapai ribuan tahun orangnya, satu orang. Maka perlu untuk kita coba gambarkan bersama bahwasanya orang yang memiliki usia ribuan tahun, kira-kira penemuan apa saja yang bisa mereka lakukan. Atau barang-barang apa saja, teknologi apa saja yang sudah mereka temukan. Pasti hal tersebut jauh lebih banyak ketimbang abad sekarang yang mana manusianya rata-rata umurnya itu di puluhan tahun saja. Maka ini menjadikan salah satu dasar bahwasanya orang-orang terdahulu itu jauh lebih canggih daripada kita. Dan dalam Al-Quran, sebagaimana yang sudah kita informasikan sebelumnya, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi pertama, sebagai manusia pertama, bapak para nabi, itu memiliki kemampuan pengetahuan yang jauh dibandingkan seluruh makhluk, bahkan malaikat itu sendiri. Yang mana Allah SWT singgungkan di dalam ayat Al-Quran, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan kemudian Adam itu diajari langsung oleh Allah SWT tentang nama-nama yang ada di alam semesta ini. Semuanya. Dan kemudian dihadapkan di seluruh para malaikat untuk mengetes atau menguji apakah namanya malaikat itu adalah makhluk yang paling mengetahui, maka mereka ternyata bukan makhluk yang paling mengetahui. Dan mereka menyatakan bahwasanya mereka tidak mengetahui sesuatu hal kecuali memang yang sudah diinformasikan oleh Allah kepada mereka. Maka itu membuktikan bahwasanya Nabi kita, Adam, dan bapak kita, Adam alaihissalam adalah manusia atau makhluk yang memiliki informasi terbanyak tentang rahasia alam semesta ini. Dan hal kedua yang juga perlu untuk kita perhatikan bersama bahwasanya Nabi Adam itu sebelum turun di bumi ini itu tinggal terlebih dahulu di surga. Ketika beliau tinggal di surga, pastilah di surga itu memiliki banyak sekali hal-hal yang tidak ada di bumi ini. Ketika beliau pindah atau turun, kemudian beliau diturunkan untuk hidup di muka bumi ini, maka beliau akan menjadikan lingkungan di bumi atau di lingkungan baru di atas bumi ini paling tidak mendekati hal-hal yang ada di surga ketika beliau hidup di sana. Maka itu suatu hal yang masuk akal jikalau seorang saja hidup di tempat yang paling nyaman menurut dia, kemudian dia pindah di tempat yang baru, maka dia berusaha untuk menjadikan tempat yang baru itu senyaman tempat yang lama. Orang yang pindah dari satu rumah ke rumah yang baru, maka ketika rumah yang sebelumnya itu sangat nyaman dan dia terpaksa untuk pindah di rumah yang baru, itu istilahnya akan menjadikan orang tersebut membuat lingkungannya jauh lebih nyaman atau berusaha paling tidak
untuk menjadikan rumah barunya itu jauh lebih nyaman daripada sebelumnya, dan itu adalah hal yang paling termasuk hal yang manusiawi. Baik, kemudian walaupun memang kita di pertemuan yang lalu itu tidak menyinggung sama sekali, atau maaf, kita baru menyinggung di beberapa peradaban saja dari beberapa nabi yang dicantumkan dalam Al-Quran, maka itu membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk kita membahas satu persatu peradaban di setiap nabi yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Tapi alangkah baiknya untuk kita coba bahas pada pertemuan malam hari ini. Kita akan membahas sebuah peradaban yang mana orang-orang terdahulu juga mereka memiliki teknologi yang jauh lebih maju daripada kita, karena Allah SWT telah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-9, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dalam ayat ini secara tegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan kondisi umat sebelum umat Nabi Muhammad. Ketika Allah berfirman yang artinya apakah orang-orang itu tidak pernah keliling atau berjalan di atas muka bumi. Kemudian mereka akan menyaksikan bagaimana dampak dan akibat orang-orang umat sebelum mereka. Kanu asyadda minhum quwwah, yang mana mereka itu adalah makhluk ataupun mereka adalah kaum yang jauh memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada orang-orang sekarang. Wa atharul arda, dan mana mereka itu memiliki ataupun menguasai dunia. Wa amaruha aktsara mimma amaruha, dan mana dan juga mereka itu membangun dunia ini lebih baik dan juga lebih banyak daripada orang-orang sekarang yang mereka bangun. Wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, kemudian datang para utusan kepada mereka dengan bayinat, dengan penjelasan, yaitu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, yaitu bukanlah Allah Subhanahu wa taala yang mendolimi mereka dengan mengadab, tapi mereka sendiri yang mendolimi diri mereka masing-masing, karena dengan kondisi yang sangat maju, dengan lingkungan dan peradaban yang sangat nyaman bagi hidup mereka, yang menjadikan mereka itu tidak lagi menerima arahan informasi yang disampaikan oleh para rasul Allah SWT terhadap mereka. Maka itu yang menyebabkan mereka diadab dan dibinasakan. Bahkan teknologi mereka benar-benar dihapus dari muka bumi ini. Baik, hal berikutnya. Terkait dengan teknologi manusia di abad pertama, maka juga banyak bukti di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya orang terdahulu itu memiliki kemampuan ataupun penemuan yang jauh lebih banyak daripada kita. Di antaranya adalah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 129, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, yaitu yang mana Allah SWT menginformasikan terkait dengan kaum Ad, yaitu kaum Ad itu dibagi oleh para ulama menjadi dua kaum, yang mana kaum pertama itu hidup sebelum banjir bandang, banjir Nabi Nuh, dan yang kedua adalah kaum yang datang setelah banjir Nabi Nuh, yang kemudian diutus di dalamnya Nabi Hud namanya, yaitu kaum yang kemudian berkembang setelah banjir di seluruh dunia ini pada masanya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Yaitu dikatakan, dan mereka dan kalian itu membangun masani'a. Masani' akan kita jelaskan di slide-slide berikutnya. La'allakum takhludun, seakan-akan kalian itu adalah manusia yang akan abadi hidup di dunia ini. Kemudian dalam beberapa ayat dalam surat Al-Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apakah engkau wahai Muhammad tidak melihat atau belum melihat apa yang telah dilakukan Tuhan engkau terhadap kaum Ad. Kaum Ad yang saya sebutkan tadi, yaitu kaumnya Nabi Hud. Iram dzatil imad, yang mana mereka itu memiliki kota bernama Iram, walaupun sebagian ulama mengatakan Iram itu bukan nama kota, tapi itu nama kaum dari kaum Ad. Tapi banyak sekali juga informasi dari ahli tafsir bahwasanya Iram itu adalah nama buyutnya mereka.
kakek-kakek mereka. Kemudian nama Iram itu sendiri dinisbatkan kepada tempat tinggal mereka itu tinggal, yaitu kota mereka, yang disebut dengan Dhatil Imad, yang memiliki tiang-tiang yang sangat tinggi, menjulang. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang mana tidak pernah atau belum pernah kota itu dibangun secanggih, seindah itu di seluruh negeri. Kemudian diceritakan juga kaum Samud wa Samud alladziina jabu sakhra bil wad. Kemudian kaum Samud itu mereka yang mana memahat as-sakhr. Jabu itu artinya adalah memahat untuk memasuki. Jadi tidak hanya memahat saja untuk sebuah hiasan, tapi yang namanya jabu itu jaba yajub itu adalah memahat untuk memasuki ke dalam. As-sakhr itu adalah bebatuan bilwad di tebing-tebing. Itu adalah perbuatan ataupun keahlian bangsa Samud yang Nabi diutus di dalamnya, itu Nabi Saleh. Kemudian dikatakan juga wa Fir'aun adil autad. Dan Fir'aun yaitu gelar para raja yang berada di Mesir zaman dahulu kala. Dil autad, autad itu jamak dari watad yang diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para ulama. Yang pertama, al-autad itu maksudnya adalah yang memiliki pasukan-pasukan yang sangat banyak. Kemudian di tafsiran yang berikutnya, al-autad itu juga disebut sebagai atau makna aslinya adalah bangunan-bangunan yang menjulang atau pasak-pasak. Maka ini juga bisa ditafsirkan bahwasanya orang-orang atau istilahnya raja-raja Firaun itu mereka juga memiliki kemampuan untuk membangun hal-hal atau bangunan-bangunan yang seperti pasak, entah itu obelix ataupun piramida ataupun hal-hal yang lain. Kemudian dikatakan terakhir, mereka itu adalah bangsa alladzina taghaw fil bilad. Mereka itu orang-orang yang melampaui batas, yang berlebih-lebihan. Mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan mereka di bumi ini. Ini adalah bukti bahwasannya mereka kaum-kaum yang memiliki kemajuan teknologi yang sangat pesat. Terus kemudian di sini ada sebuah teori, saya katakan atau saya tuliskan di sini adalah teori, ya karena ini termasuk salah satu tafsiran dari sebagian ulama terkait dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ati ramadatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Maka dalam ayat ini disebut kata Iram. Maka riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu Al-Quradi, beliau salah satu ulama dari kalangan tabi'in, ahli tafsir juga, beliau mengatakan bahwasanya Iram, kota Iram itu sekarang disebut dengan Iskandaria atau Alexandria. Maka letaknya itu ada di Mesir. Itu menurut sebagian para ulama tafsir yang menyatakan bahwasanya kota Iram itu adalah kota yang ada di Mesir. Maka muncul sebuah teori bahwasanya piramid Mesir atau sebagian dari piramid Mesir itu yang bangun adalah kaum Ad. Karena mereka tinggal di situ. Iskandaria mungkin sekarang sebagai kota yang kecil saja. Atau kalau dalam dahulu bisa jadi Iskandaria itu istilahnya memiliki wilayah yang sangat luas sampai ke Giza ataupun sekitarnya. Maka ini adalah salah satu teori yang menyatakan bahwasanya ada hubungannya antara piramid dengan kaum Ad. Dan kaum Ad itu terindikasi mereka adalah bangsa yang membangun kota di Mesir, termasuk piramid itu sendiri. Karena dikatakan kota Iram yang tinggi menjulang tiang-tiangnya, dan itu ditemukan di banyak bangunan di Mesir. Terus kemudian allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yaitu sebuah kota yang mana tidak pernah ada yang semisal itu di negeri belahan dunia manapun. Maka ini termasuk teori ya yang kita tampilkan pada malam hari ini, hubungannya dengan kaum Ad dengan piramid yang selebihnya akan kita perdalam berikutnya. Baik, kita mulai memperdalam terkait dengan informasi fungsi dari piramid itu sendiri. Maka informasi lebih dari 20.000 tahun yang lalu sampai sekarang, semuanya menyatakan bahwasanya piramid itu dibangun untuk tujuan atau fungsi aslinya adalah untuk kuburan para raja Mesir. Itu yang sering kita dengar. Tapi
perlu untuk kita perhatikan beberapa hal yang akan saya tampilkan. Apakah hal-hal ini itu benar-benar menguatkan bahwasanya fungsi asli dari piramida itu adalah untuk makam para raja Mesir di waktu yang lalu. Yang pertama adalah bangunannya begitu presisi. Jadi konstruksi pembangunan piramid itu adalah salah satu konstruksi yang memiliki tingkat keeroran dalam perhitungan yang sangat kecil. Maka menjadikan piramid itu sangat presisi dalam artian dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kemudian bangunan tersebut bisa bertahan sampai ribuan tahun, tidak seperti gedung-gedung zaman sekarang. Gedung-gedung zaman sekarang jikalau tidak ada yang mengelola, dibiarkan gitu saja, paling hanya bertahan puluhan tahun saja, tidak sampai ratusan. Tapi piramid ini sangat kuat dan bertahan walaupun tidak diurus sama sekali selama lebih dari 2000 tahun. Itu hal pertama, bangunannya sangat presisi. Maka tidak masuk akal jikalau bangunannya sangat presisi dan tingginya hampir, piramid Giza itu tingginya hampir 150 meter. Bangunan sebesar itu dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, kalau hanya untuk dijadikan sebagai kuburan para raja itu suatu yang tidak atau kurang masuk akal. Terlebih lagi salah satu batunya, batu penyusunnya itu memiliki berat sekitar 70 ton. Maka tidak masuk akal lagi ketika bangun bangunan dengan mungkin biaya, bahkan juga energi dan tenaga yang membutuhkan tenaga yang sangat besar untuk hanya membangun tempat pemakaman para raja. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang perlu untuk kita perhatikan, bahwasanya di dalam ruangan yang ada di piramid Giza itu tidak ada gambar ataupun tulisan-tulisan raja yang dimakamkan di situ. Walaupun beberapa ruangan ditemukan ada mumi-mumi yang ditaruh di situ, tapi di dinding-dindingnya itu sama sekali bersih dari yang namanya pahatan ataupun tulisan-tulisan terkait informasi raja siapa yang dimakamkan di situ. Maka ini sangat berbeda dengan daerah di Luxor yang mana ditemukan oleh para ilmuwan di situ tempat khusus pemakaman para raja, yang mana setiap dindingnya itu dipahat gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang menceritakan tentang kehidupan raja yang dimakamkan di tempat tersebut. Baik, terus kemudian hal ketiga yang perlu untuk kita perhatikan bersama, bahwasanya ada beberapa terowongan yang di dalam piramid Giza itu ukurannya hanya sekitar 20 cm persegi saja. Maka ukuran 20 cm persegi itu adalah ukuran yang sangat kecil untuk dilewati oleh orang-orang. Bahkan orang-orang sekarang saja itu akan kesulitan untuk melalui jalan yang hanya selebar 20 cm saja. Apalagi orang-orang dahulu. Kemudian kalau kita lihat Firaun, zaman Nabi Musa, itu setelah menyusut dan menjadi mumi di museum di Kairo itu, tingginya saja masih lebih dari 2 meter. Itu setelah menyusut. Yaitu di Museum Tahrir di Kairo. Maka nggak mungkin jikalau salah satu jalannya saja yang menghubungkan satu ruangan dengan ruangan yang lain di piramid itu hanya selebar 20 cm dan itu memang diperuntukkan untuk lalu lalang atau jalan manusia, berfungsi untuk mengkuburkan raja-raja mereka di sana. Maka ini hal yang menjadikan informasi bahwa piramid itu diperuntukkan untuk kuburan para raja menjadi mustahil. Kemudian hal yang keempat yang juga perlu untuk kita perhatikan bersama, bahwasanya tidak semua ruangan di dalam piramid itu ada muminya. Sebagiannya, ini ada sebuah kotakan, tabut dalam bahasa Arabnya, atau peti di dalam bahasa kita, yang mana di dalamnya sama sekali tidak ditemukan mumi. Walaupun sebagian teori mengatakan bahwasanya muminya sudah dicuri. Tapi tidak terjadi, hal tersebut tidak terjadi di ruangan-ruangan yang lain. Itu membuktikan bahwasanya kalau memang hanya ruangan ini saja yang dicuri, kenapa ruangan yang lain muminya juga tidak dicuri? Maka itu menjadikan teori bahwasanya setiap ruangan di piramid itu aslinya ada muminya semuanya, maka itu menjadikan hal yang tidak tepat.
Dan di sini ini salah satu ruangan yang memang tidak terisi mumi. Berarti jikalau ada ruangan yang seperti itu menjadikan ada fungsi lain daripada hanya sekedar untuk menjadikan kuburan. Baik. Kemudian ini hal yang terakhir untuk kita merubah pemikiran kita bahwasanya fungsi asal dari piramid itu untuk kuburan saja. Maka kalau kita bandingkan di Luxor, Mesir, salah satu provinsi yang itu agak ke tengah ke arah selatan, ke perbatasan Sudan, ditemukan sebuah lembah atau yang disebut dengan Wadi Al-Muluk. Wadi itu artinya lembah ya, atau pegunungan, bukit-bukit. Al-Muluk itu para raja. Yang dinamakan seperti itu karena memang ditemukan bangunan tersebut di dalamnya itu adalah kuburan-kuburan dari para raja Mesir. Maka di dalamnya itu banyak sekali pahatan dan gambar-gambar yang mengisahkan tentang status siapa yang dimakamkan di tempat tersebut. Maka ini mengindikasikan bahwa ini adalah tempat yang memang dikhususkan untuk pemakaman. Tapi hal tersebut itu sama sekali tidak ditemukan di dalam piramida di Giza terkhususnya. Dan juga sebagian piramida yang lain. Tidak ada sama sekali pahatan dan tulisan-tulisan tentang siapa raja yang dimakamkan di dalam piramid. Maka ini menjadikan bahwasanya sebuah pemikiran bahwasanya piramida fungsi sebenarnya bukan untuk kuburan. Karena untuk kuburan itu ada tempatnya tersendiri selain daripada piramid itu. Baik, hal berikutnya yang bisa menjadikan gambaran bagi diri kita masing-masing terkait dengan fungsi piramida, itu jikalau kita bandingkan di zaman sekarang itu seperti bendungan, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan bendungan di situ tidak hanya berfungsi untuk membendung air saja, biar semuanya air itu tidak tumpah, tapi namanya bendungan itu berfungsi untuk pembangkit listrik. Di dalamnya ada turbinnya, terus kemudian air ketika itu mengalir akan memutarkan turbinnya yang menghasilkan energi, entah itu listrik ataupun yang lain. Maka ketika bendungan tersebut sudah tidak terurus, kemudian turbin-turbinnya atau mesin-mesinnya yang membangkitkan listrik itu juga sudah rusak, dan tidak ada lagi orang yang mengurusnya, maka yang tersisa itu hanya bangunannya saja, hanya bebatuannya saja. Terus kemudian menjadikan tempat itu kosong, tidak terawat, dan akan difungsikan oleh orang-orang generasi berikutnya dengan fungsi-fungsi yang lain. Maka ini menjadikan bahwasanya piramida itu memiliki fungsi yang lain dari hanya sekedar sebagai pemakaman saja. Karena bisa jadi dahulu ada fungsi sebenarnya. Tapi ketika sudah tidak terurus atau mungkin bangsa yang mengurusnya itu sudah dibinasakan oleh Allah, maka menjadi terbengkalai piramid itu. Dan dipakai oleh orang-orang generasi berikutnya dengan fungsi-fungsi yang mereka sendiri istilahnya mampu. Seperti untuk pemakaman ataupun hanya untuk sekedar hiasan saja, sebagai ikon sebuah negeri saja. Mungkin seperti itu yang terjadi. Ini adalah informasi atau gambaran yang mana piramid itu sebenarnya memiliki fungsi yang lain. Kemudian kita lebih dalam lagi informasi yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan piramida itu sendiri. Maka saya akan mengulang satu ayat di dalam surat Asy-Syu'ara di ayat 129 di sini. Allah berfirman tentang apa yang dilakukan oleh kaum Ad pada waktu itu, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, ataupun dalam qiraah yang lain وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ كَأَنَّكُمْ خَالِدُونَ, yang artinya juga sama saja, yaitu kalian itu membangun masane. Masane dalam bahasa Arab itu adalah bentuk majemuk yang mufradnya itu adalah masna atau masna'ah, yaitu produk atau tempat yang digunakan untuk memproduksi, membuat. Itu masane. Walaupun dalam tafsiran para ulama, sebagian ulama mentafsirkan masane di sini adalah husun wa qusur, yaitu istana-istana dan benteng-benteng yang kuat. Tapi sangat menarik informasi yang Allah sampaikan di akhir ayat ini, yaitu la'allakum takhludun atau ka'annakum khalidun dalam qiraat yang lain, dan maknanya itu sama, yaitu seakan-akan kalian itu ingin kekal hidup di dunia ini.
Itu mengindikasikan bahwasanya yang mereka bangun itu adalah bangunan yang memiliki fungsi untuk bisa memanjangkan umur mereka. Entah itu secara apa namanya istilahnya batin, yaitu dari sisi kesenangan, tempat yang membuat mereka senang, membuat mereka nyaman, menjadikan hidup mereka bahagia, atau dari sisi fungsinya yang mana tempat-tempat tersebut mengeluarkan sebuah energi yang bisa diserap oleh manusia-manusia sehingga penuaan sel tubuh itu menjadi terhambat, yang menjadikan usia mereka ratusan bahkan ribuan tahun. Maka sebuah tafsiran dari tafsir Tabari, beliau yang meriwayatkan dari Abu Ja'far yang mengatakan terkait dengan masonin di sini adalah makna yang saya lebih pegang ya. Jadi Abu Ja'far mengatakan yang artinya bahwasanya yang benar terkait pendapat yang menyatakan makna masone. Masone itu adalah bentuk majemuk dari masna'ah. Nah, Arab dan orang-orang Arab itu mereka menamai semua bangunan dengan istilah masna'ah juga. Dalam artian namanya bangunan itu sama orang Arab itu dinamakan dengan istilah masna'ah. Terus kemudian juga boleh disebut bangunan tersebut itu berupa istana-istana, kusuran, istana-istana, wahusunan ataupun benteng-benteng musyayyadah yang kuat, yang menjulang tinggi. Musyayyadah itu adalah murtafi'ah, yang dibangun menjulang tinggi. Dan boleh juga dikatakan bahwasanya yang namanya masna'ah itu adalah tempat untuk memproduksi air atau sebagai tempatnya yang dilalui oleh air. Dan juga tidak ada informasi yang pasti yang menjadikan bahwasanya masna'ah itu merujuk kepada satu bangunan saja. Maka secara akal hal tersebut bisa dimaknai secara luas. Maka yang benar adalah sebagaimana yang Allah katakan, yaitu dengan istilah masane. Masane itu mencakup seluruh bangunan yang memiliki fungsi. Maka ketika sebuah makna atau sebuah kata itu memiliki makna yang luas, maka ketika tidak ada dalil yang lain yang menjadikan makna itu sempit, kita sebagai kaum muslimin tidak boleh memaknai hal tersebut sempit. Maka tetap harus kita membiarkan apa adanya bahwasanya makna dari kata tersebut itu cakupannya adalah luas. Dalam hal ini, maka masuk di dalam kategori masone itu adalah tempat-tempat yang dibangun memiliki fungsi sebagai sumber energi. Maka dari itu, muncul sebuah teori bahwasanya piramid itu dibangun sebagai tempat untuk memproduksi energi seperti listrik dan juga energi yang lain yang menjadikan sel-sel tubuh manusia itu menjadi terhambat proses penuaannya, menjadikan mereka lebih panjang umur dan sebagaimana yang mereka harapkan dan inginkan adalah mereka menginginkan untuk kekal di kehidupan dunia ini. Dan itu juga membuktikan bahwasanya usia orang-orang terdahulu itu sampai ribuan tahun. Berbeda dengan orang sekarang. Maka itu juga mengindikasikan bahwasanya teknologi orang-orang terdahulu dan melalui piramid ini sendiri itu sangat maju teknologi mereka, yaitu yang bangsa sekarang saja atau orang-orang zaman sekarang tidak memiliki teknologi secanggih itu. Ini adalah fungsi atau teori fungsi asli dari piramid yang kita bisa petik dari tafsiran Al-Quran dari ayat surat Asy-Syu'ara ayat 129 ini. Dan kita bisa berdalam dari sisi sainsnya, yaitu seperti yang diungkapkan oleh sebagian ilmuwan seperti Christopher Dunn dan juga beberapa ilmuwan di Mesir itu sendiri yang berkesimpulan mereka bahwasanya yang namanya piramid itu memiliki 3 ruang utama yang orang-orang sekarang menyebutnya ruangan paling atas itu untuk raja, makam raja. Kemudian ruangan yang tengah itu untuk makam ratunya. Kemudian yang paling dasar itu adalah makamnya anaknya. Maka itu teori sebagian orang. Tapi beberapa ilmuwan yang lain menyatakan bahwasanya tidak mungkin bangunan sebesar itu, semegah itu hanya dibuat 3 ruangan dan lorong-lorongnya sebagiannya hanya berukuran 20 cm saja. Pasti fungsinya fungsi aslinya bukan untuk pemakaman, tapi itu semuanya adalah untuk sebagai pembangkit listrik di masa itu. Dan ini juga sebagai penguat bahwasanya
Tidak mungkin orang-orang yang hidup di dalam ruangan tertutup dan kedap, entah itu di dalam gunung yang mereka pahat seperti kaum Samud, ataupun di dalam tanah, di bunker-bunker orang dahulu, sebagaimana yang ditemukan di salah satu kota di Turki, yang mana kota tersebut usianya ribuan tahun dan bisa menampung lebih dari 20.000 orang di dalamnya. Maka akan sangat berbahaya jikalau penerangan di dalamnya itu adalah penerangan berupa api. Karena api membutuhkan oksigen sebagai salah satu yang dibakar. Terus kemudian manusia yang di dalamnya juga bernafas menggunakan oksigen. Maka itu akan sangat berbahaya jikalau memang orang hidup di dalam tanah menggunakan penerangannya hanya menggunakan api. Maka bisa jadi ada lampu-lampu yang zaman dahulu mereka gunakan, bahkan itu juga wireless. Apa namanya istilahnya lampunya, sebagaimana yang ditemukan oleh Nikola Tesla pada abad-abad sekarang. Baik, maka kita sampai di kesimpulan bahwasanya yang namanya Mesir, ya terlepas dari fungsi sebenarnya itu apa, walaupun juga banyak teori yang apa namanya menyatakan fungsi sebenarnya dari piramid itu sendiri, maka perlu untuk kita pahami bersama bahwasanya yang namanya piramid itu masuk dalam kategori yang disebut oleh para ulama dengan istilah masani'u al-khulud, yaitu tempat-tempat bangunan-bangunan yang berfungsi untuk pengekalan, kekal. Maka bangunan-bangunan itu berfungsi untuk menjadikan orang itu seakan-akan dia akan panjang umur atau kekal di kehidupan dunia ini, walaupun memang namanya kematian itu suatu yang pasti. Jadi yang namanya piramid itu sendiri bisa jadi dia adalah pembangkit listrik pada zaman itu, sebagaimana yang ditemukan oleh Nikola Tesla terkait dengan atau yang alat yang dinamakan dengan Tesla coil sebagai alat pemancar listrik wireless nirkabel yang bisa menghantarkan listrik sampai ribuan atau sampai ratusan kilometer. Maka bisa jadi yang namanya piramid-piramid ini yang tersebar di seluruh dunia itu semuanya memiliki fungsi yang sama, mungkin satu sebagai generator pembangkitnya, kemudian yang lain sebagai receiver, dan sebagai apa namanya istilahnya sebagai router juga. Maka bisa jadi dan tidak menutup kemungkinan terkait dengan teori tersebut karena memang dalam Al-Qur'an juga tersirat makna yang sama. Maka ketika Allah SWT menceritakan tentang salah satu hal di dalam Al-Quran, pastilah di situ ada informasi yang disampaikan oleh Allah SWT terkait hakikat ataupun fakta yang terjadi pada zaman dahulu kala. Baik, itu terkait dengan apa namanya istilahnya informasi tentang fungsi piramid yang tersirat di dalam Al-Quran. Maka itu bukan hanya untuk pemakaman itu hanya dipakai orang-orang yang datang di generasi berikutnya yang mana mereka itu tidak tahu teknologi di zaman itu. Maka perlu untuk kita pahami bisa jadi teknologi zaman dahulu ke sekarang itu ada kemunduran. Yang dahulu itu sangat canggih dan sekarang kita baru sampai di beberapa hal saja yang sudah pernah mereka temukan. Seperti Nikola Tesla itu sendiri juga menyatakan bahwasanya apa yang dia temukan itu bukan sesuatu yang baru. Juga penemu telepon juga menyatakan bahwasanya apa yang mereka temukan itu sebagai pengulangan saja atau hal-hal yang memang dahulu itu pernah ditemukan oleh umat-umat terdahulu. Dan juga banyak sekali buku-buku, entah itu dia hanya berupa filsafat ataupun buku yang di situ itu berupa sains yang menginformasikan bahwasanya peradaban terdahulu itu jauh lebih kuat dan mereka jauh lebih canggih dibandingkan zaman sekarang. Salah satu contohnya adalah salah satu mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi Isa, yaitu bisa menghidupkan orang mati. Itu sebagai bukti bahwasanya kedokteran pada masa itu sudah sangat canggih. Hanya saja mereka belum bisa membangkitkan atau menghidupkan lagi orang mati. Itu menjadikan bahwasanya mukjizat Nabi Isa itu pasti diturunkan di masa di mana suatu hal itu yang paling berkembang. Seperti kayak Al-Quran diturunkan zaman Nabi Muhammad karena orang-orang Arab pada zaman itu yang paling berkembang itu adalah bahasa dan syair-syairnya.
Maka ketika Allah menurunkan Al-Quran itu menjadikan bahwasanya ini berupa syair yang maknanya sangat dalam dan sangat luas juga. Menjadikan bahwasanya hal tersebut itu bukan kata-kata dari manusia. Maka seperti itu informasi yang bisa kita berikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan fungsi piramid atau secara luas teknologi umat-umat terdahulu. Maka itu yang bisa untuk saya sampaikan, dan ini selebihnya saya berikan waktu kepada Ustaz Panji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Jazakumullah khairan kepada teman-teman semua yang berpartisipasi aktif di dalam series ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada tim yang sudah bersusah payah dalam bekerja untuk mensukseskan series Sains dan Islam ini. Baik, pada pertemuan yang lampau telah kami sampaikan kepada teman-teman semua tentang teknologi-teknologi di era-era lampau, di era-era yang lampau, di era yang masa lalu. Nah, pada kesempatan kali ini tidak akan jauh berbeda, ya. Namun kita lebih spesifik di sini. Kita lebih spesifik. Di bagian mana? Yaitu kita berbicara era 4.000 sampai 3.000 tahun yang lalu. Ya, di sana ada era Firaun, di eranya piramida. Ya, yang mana kita akan pelajari di sana sedikit tentang piramida. Untuk apa piramida atau sejarahnya piramida seperti apa dulu? Yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, kami beri judul Jelajah Piramida Era Mesir Kuno. Ya, jadi di dalam tema kita hari ini yang akan dibahas adalah tidak hanya 3 piramid yang sudah insya Allah kita kenal semua. Ya. Akan tetapi ada beberapa piramid yang akan Anda sampaikan di sini yang barangkali umurnya lebih tua beberapa tahun dibandingkan piramida Giza yang sekarang sudah ada. Ya. Dari insya Allah akan kami sampaikan di akhir. Dan kenapa piramid itu dibentuk dan kenapa atau bagaimana cara pembentukan piramid pada era dahulu, maka akan kami bahas di sini. Sekalipun yang akan kami bahas di sini kemungkinan besar tidak bisa sampai full, ya, karena itu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tapi yang Ana sampaikan di sini atau yang Ana sampaikan adalah hal-hal yang barangkali ini info yang baru bagi kita semua. Karena kita dari dulu sering mendengar yang namanya piramid, piramid gini, piramid gitu, piramid gitu yang tercatat di buku. Itu pun kadang ada beberapa hal yang sekarang ini Anda kira perlu dikoreksi lagi. Karena karena riset teknologi atau riset arkeologi itu selalu diperbaharui. Sehingga apabila kita masih menggunakan sumber-sumber era lama, maka bisa dibilang kurang up to date. Maka barangkali yang akan kami sampaikan saat ini sedikit saja ada kebaruan informasi di sana. 6. Jadi Anda akan mendasari dari gambar ini dulu. Ya. Jadi dari teman-teman semua perhatikan di dalam gambar tersebut terdapat 5 perkamen. Ya, perkamen ini berarti dia dokumen-dokumen yang ada pada era-era awal pembentukan
piramid itu. Ya, jadi kami sampaikan di sini gambarnya, mungkin belum banyak juga yang mengetahui tentang perkamen ini. Perkamen ini diberi nama adalah mirror book, ya. Buku mirror. Mirror ini adalah nama orang. Siapa mirror itu? Jadi dijelaskan di dalam beberapa paper bahwa orang ini itu adalah seorang yang atau pekerja yang ikut membangun piramida Giza, piramida Khufu di era itu. Ya, jadi dia adalah orang yang ikut membangun. Ya, kalau istilahnya sekarang arsiteknya atau tukangnya lah. Ya, jadi dia membuat buku harian yang mana insya Allah teman-teman semua bisa perhatikan, ya, walaupun sudah banyak yang hilang karena dia perekaman ya, tapi di dalam perekaman ini itu sudah terbaca apa namanya intinya, apa makna yang dituliskan oleh si mirror ini. Mirror ini berarti nama orang, ya. Jadi dia termasuk inspektur tingkat menengah, ya, kayak kasarnya arsitek, kita anggap arsitek gitu aja. Jadi dia ini membuat catatan. Kapan dia membuat catatan? Yaitu ketika piramida Khufu itu hampir selesai dibuat. Ya. Jadi ketika piramida Khufu itu selesai dibuat, maka dia membuat catatan ini. Apa sih catatannya? Ya, di dalam catatan ini dijelaskan bagaimana piramida itu dibuat. Nah, barangkali kita akan ke slide berikutnya. Ya, jadi di sini dijelaskan. Jadi mirror book ini menjawab pertanyaan how did the ancient Egyptian build the pyramids? Bagaimana Mesir kuno itu membangun piramida? Ya. Kita lihat di sini. Ini adalah isi dari atau garis besar dari mirror, buku mirror, catatan mirror. Ya, jadi kita insya Allah sudah mengetahui semua. Insya Allah teman-teman sudah mendapatkan info bahwa piramid itu dibangun menggunakan batu-batu yang sangat besar, batu-batu kapur. Ya, dijelaskan dalam catatan mirror bahwa balok batu kapur itu digali di daerah Tura. Letaknya di mana Tura ini? Dia di seberang Sungai Nil. Ya. Terus muncul pertanyaan lagi bagi kita, bagaimana cara membawanya? Nah, jawab oleh dia, blok-blok ini dimuat ke dalam perahu, diangkut ke lokasi konstruksi dalam perjalanan yang memakan waktu antara 2 sampai 3 hari dalam penyelesaiannya. Maka dimungkinkan pada era itu di sekitar piramida Giza sekarang atau piramida Khufu ada perairan di sana. Allah alam, kita belum tahu apakah dia sungai atau laut, danau atau apapun, kita belum tahu. Ya. Karena ketika kita tahu oh dia dibawa dengan menggunakan kapal dari Sungai Nil, padahal jarak dari Sungai Nil ke tempat pembangunan piramida itu jauh. Ya. Barangkali diperkirakan oleh para ahli dulu ada perairan di dekat Khufu itu, di dekat pembangunan piramida itu diperkirakan ada. Ya, karena perjalanannya jauh, dia memakan waktu dari mirror ini dia menuliskan bahwa jarak diangkutnya si batu dari tepi Sungai Nil ya ke dalam mendekati pembuatan piramida itu kurang lebih 2 atau 3 hari. Jelas waktu pada era itu 2 hari 3 hari bukan waktu yang singkat. Ya. Ketika kita berbicara 2 hari 3 hari, maka kita langsung paham jaraknya berarti jauh tuh, nggak mungkin dekat.
Ketika jaraknya jauh, maka pasti ada sarana berupa kapal, atau maka diperkirakan pada era piramid, kita tidak bisa bilang tepat di sekitar piramidnya pas, tapi barangkali di area yang menjangkau piramid itu mungkin atau bahkan ada perairan di situ, entah dia sungai, danau atau apapun. Itu yang masih diteliti oleh para ilmuwan. Ya, jadi dalam Merer, catatan Merer ini sedikit menjawab, ya, sedikit menjawab bagaimana piramid dibangun, atau bagaimana batunya itu dibawa, atau dari mana batu itu dicari. Ya. Tapi ini masih salah satu catatan. Menurut kami akan masih banyak catatan ke depan yang barangkali belum ditemukan. Ya. Jadi catatan masih banyak, termasuk bagaimana dia memotong batunya atau proses membawa batunya ke dalam kapal, itu kan masih tanda tanya besar bagi kita. Yang itu belum terjawab. Ketika belum terjawab, maka pasti ada catatan atau ilmu-ilmu pengetahuan yang barangkali belum kita ketahui pada saat ini. Maka info yang ada sekarang ini hanyalah info sementara. Karena beberapa arkeolog memperkirakan caranya tidak hanya satu. Ya, jadi tidak hanya dibawa dengan kapal, itu metodenya. Karena arkeolog berpikir bagaimana metode membawanya, sebesar apa kapalnya terbuat dari kayu yang bagaimana. Itu sampai sekarang belum ditemukan perkamennya. Dan anak kira melihat keadaan sikon-sikon pada zaman dahulu yang setiap ada kegiatan dia tercatat rapi, dimungkinkan ada perkaman-perkaman yang memang belum ditemukan yang menjelaskan situasi atau keadaan di era tersebut. Entah itu catatannya rusak atau catatan hilang, tapi kita bisa perhatikan bahwa perekaman Merer ini sudah hampir separuhnya rusak semua. Ya. Jadi barangkali perekaman-perekaman yang lebih tua, ya. Jadi di opening, di introduction, kamu sudah sampaikan bahwa Giza ini bukan piramida yang tertua. Masih ada piramida yang umurnya jauh lebih tua dari dia. Barangkali di situ dicantumkan bagaimana atau caranya membuat membuat piramida-piramida tersebut. Ya. Cuman yang perlu kita atau yang belum sampai ke kita adalah bagaimana sih caranya, bagaimana caranya membuatnya. Karena yang kita dapat dari perekaman Merer hanya bagaimana batu itu dicari, cara membawanya, dan berapa waktu yang diperlukan untuk membawa batu itu untuk sampai di lokasi pembuatan piramidnya. Ya. Barangkali ke depan akan ditemukan riset-riset terbaru lagi. Ya, riset terbaru berkaitan dengan piramid ini. Karena belum semuanya terkupas jelas. Kenapa harus bentuk piramid? Kenapa piramid bentuknya harus seperti itu? Nah, nanti di akhir akan kami sampaikan bentuk piramid yang beda dari yang sudah kita bayangkan. Ya, jadi di akhir slide nanti akan ada dan anak akan sampaikan kenapa bentuk piramidnya seperti itu. Nah, jadi anak kira untuk perekaman Merer ini sedikit membuka tabir tentang bagaimana dulu era 3.000 atau 4.000 tahun yang lalu bagaimana piramid itu dibuat, atau minimal sekalipun kita belum tahu cara membuatnya dengan detail, minimal bagaimana bahannya dicari atau bagaimana cara membuat bahannya. Memang kita belum menemukan bagaimana cara memotong batunya yang sampai ukurannya 100 ton seperti itu. Bagaimana cara membawanya, memotongnya, itu kita belum temukan. Barangkali di dalam perekaman-perekaman yang lain yang mungkin belum ditemukan, itu terdapat informasi-informasi yang lebih mendetail
perkara bagaimana itu batu dipotong, bagaimana cara mengangkatnya ke atas dan sebagainya. Ya. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Baik. Melanjutkan yang tadi. Apa nih sebetulnya Anda belum bisa men-share ya sebetulnya. Untuk minta bantuan kepada host untuk mengizinkan Anda untuk meng-share slide. Silahkan bisa dicoba lagi, Ustadz Panji, untuk share screen-nya. Baik, apa sudah bisa, Ustadz Panji? Yang proses Bagaimana Ustadz Panji? Apakah ada ini kendala? Baik, sambil menunggu Ustadz. Ini kan Ustaz, kalau tidak didukung barangkali mungkin Anda akan sampaikan secara lisan saja ya. Lisan, nanti di-share ya. Tapi nanti kalau PDF-nya. Anda akan share PowerPoint-nya. Baik. Baik, Ustaz, baik. Melanjutkan dari yang tadi terakhir itu sampai di perkataan sejarawan Yunani, ya, yang mana yang bernama Herodotus, dia mengatakan bahwa piramida itu sangat besar sehingga dalam pembentukannya dia membutuhkan waktu yang lama. Akan sangat pas sekali jika tadi Ustadz Heri sudah menyebutkan dahulu ya, bahwa tujuan dari pembuatan piramid itu tidak hanya sekedar makan, karena di info yang Ana sampaikan di awal bahwa piramida Giza itu bukanlah piramida yang tertua, sehingga di lampau itu ditemukan piramida-piramida yang banyak sekali. Ya. Cuman kita biasanya menganggap mana yang paling besar, mana yang paling kecil seperti itu. Kadang-kadang kita tidak berbicara ke arah fungsi. Ya, kita hanya berfokus kepada ini piramida besar, ini piramida kecil. Ya, barangkali pada era itu, ya, dalam pembangunannya bisa juga tidak hanya makam. Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Heri di slide yang di presentasi yang sebelumnya, bahwa piramida itu digunakan secara turun-temurun. Menurut para arkeologi, bahwa piramida Giza yang sekarang dengan sphinx yang ada di sebelahnya itu lebih tua umur sphinxnya. Ya. Jadi piramida itu dibangun, sphinxnya sudah ada di sebelumnya. Bahkan diperkirakan wajah sphinxnya itu tidak berbentuk manusia. Kalau kita lihat sekarang, sphinx itu berbentuk wajah manusia. Ya.
Diperkirakan oleh itu wajahnya dulu bukan wajah manusia. Melainkan yang memiliki motong yang agak panjang seperti singa gurun atau ya. Sehingga pada era turun-temurun di bawahnya itu orang hanya memahat saja. Karena di mana dibuktikan bahwa kita lihat bahwa perbandingan antara proporsi wajah dengan panjang tangan sphinxnya itu sangat tidak proporsional. Padahal jika kita melihat lukisan-lukisan yang tertempel pada hieroglif, ya, pahatan-pahatan Mesir itu disebut sebagai hieroglif, itu dia selalu menggambar dengan keadaan proporsional antara tangan, wajah, kaki. Sedangkan pada kasus Sphinx, ini dia tangannya memanjang, tapi wajahnya wajah manusia. Maka dimungkinkan oleh para ilmuwan dianggap bahwa dulu Sphinx itu dia bukan berwajah manusia seperti sekarang. Tapi pada era-era manusia baru ini, maksudnya era-era yang 3000 tahun yang lalu, itu yang mereka memahat menjadi bentuk manusia. Karena pada kepercayaan Mesir kuno berarti umurnya sekitar 3000-4000 tahun yang lalu, dia masih menganggap atau masih melukiskan manusia dengan tubuh hewan. Ya, jadi kita kenal di dewa-dewa Romawi kuno ada yang namanya Anubis. Anubis itu dia tubuhnya manusia tapi berkepala anjing. Ya. Jadi dalam mitologi Mesir bahwa Anubis itu adalah dewa penjaga neraka. Ya, jadi mereka beranggapan dengan diserupakan dengan hewan, maka mereka akan memiliki kekuatan yang menyerupai hewan yang kita gambarkan. Jadi itu pemikiran-pemikiran di Romawi kuno, di Mesir kuno, tapi di Mesir yang era mendekati tahun 2000 tahun yang lalu. Karena sudah kami sampaikan di depan bahwa umur-umur piramid yang lebih tua itu banyak. Banyak umur piramid yang lebih tua. Ya. Jadi dari sejarawan Yunani tadi dia menyatakan bahwa barangkali piramid itu diselesaikan dalam waktu 20 tahun, mengandalkan lebih dari 100.000 orang untuk menyelesaikan. Ya, nanti kita akan bahas kenapa banyak orang di sini. Apa pentingnya banyak orang di sini? Maka kita akan bahas di situ. Ya, jadi ditemukan oleh para arkeolog, ya, di dekat piramid Menkaure. Nanti bisa teman-teman lihat di PPT yang insya Allah akan share setelah ini. Ya, di situ terdapat piramida yang namanya Menkaure. Di situ ditemukan situs kota dan barak-barak di dekat piramida tersebut. Ya, kota ini terletak di dekat pelabuhan. Maka akan sangat benar jika tadi Ustaz Heri bilang bahwa pada era itu situ ada perairan, entah digunakan untuk apa. Salah satunya selain untuk pembangkit energi, juga pastinya untuk perairan, untuk pelabuhan. Cuman kita belum tahu nih sebesar apa dia perairan itu, sehingga bisa dijadikan pelabuhan plus juga pembangkit energi. Ya, bahwa ditemukan di sekitar piramid tersebut bukti terbaru. Apa buktinya? Bahwa ternyata piramid tersebut ini membantah kesaksiannya Herodotus, ya. Herodotus tadi dia menyatakan 100.000 pekerja. Sedangkan di bukti terbaru, ya, itu dia membutuhkan hanya 20.000 pekerja. Di sini dikatakan pekerja, bukan budak. Ya. Seperti kalau di buku-buku diuruskan berapa ribu budak. Ternyata pekerja. Jikalau pekerja, maka sudah pasti bangunan tersebut berarti sudah memang direncanakan. Karena ada pekerjanya, berarti bangunan itu sudah diukur sedemikian hingga sehingga tadi di presentasinya Ustaz tadi sedangkan diperkirakan dia sangat presisi. Bagaimana presisi itu terjadi kalau tidak direncanakan? Pasti direncanakan.
Oleh karena itu, di penelitian terbaru dari arkeologi itu bahwa ternyata 20.000 itu pekerja, bukan budak. Kalau dia budak, maka dia hanya manut kata atasan dengan seolah pikiran kita ya, dia disiksa dan sebagainya. Tapi ini pekerja berarti mereka tahu apa yang akan mereka kerjakan. Ketika kita bicara pekerja, maka mereka paham apa yang akan mereka kerjakan, bagaimana cara membuatnya, dan sebagainya pasti sudah direncanakan. Ya. Di sini Ana akan sedikit bahas tentang apa pengaruh Fir'aun, atau di bahasa lain Farao. Ya. Farao. Kita di dalam Islam nyebutnya Fir'aun. Dia pemimpinnya di era Mesir. Ya. Ada banyak nama Fir'aun. Ya, ada Ramses, ada siapa tuh lupa namanya. Jadi yang terkenal ada Ramses II dan sebagainya. Di sini akan menjawab kenapa kok bisa 20.000 pekerja tadi manut. Ternyata di dalam suatu perekaman ditemukan Fir'aun berpengaruh, atau pemimpinnya raja ini pengaruh. Di mana pengaruhnya? Ingat, kita harus mengingat bahwa pada era itu Fir'aun dianggap sebagai Tuhan. Dan pekerjanya pasti sudah paham tuh. Rakyat-rakyatnya pasti paham. Namanya kita berhadapan Tuhan, apa yang dia perintah ya berarti kita harus ikut. Di doktrin seperti itu, maka tidaklah salah jika si Fir'aun ini meminta 20.000 orang untuk membangun piramida. Maka bukan tidak mungkin. Kenapa? Karena pekerja-pekerja ini menganggap bahwa Fir'aun itu Tuhan. Ketika dia dianggap Tuhan, maka perintah Tuhan harus segera dilaksanakan. Makanya di sini titelnya pekerja dia. Bukan budak. Ya, karena orang ini yang bekerja 20.000 orang ini, ketika membangun piramida, dia benar-benar sadar dia bekerja, dia merasa bekerja untuk Tuhan. Karena Fir'aun dianggap sebagai Tuhan pada era itu. Ya. Kita tidak bisa sangkalah bahwa Fir'aun merasa dirinya Tuhan. Pada eranya Nabi Musa alaihissalam, dia menyatakan bahwa ya, akulah Tuhan yang paling tinggi. Dia menyatakan seperti itu dalam salah satu surah di Al-Quran. Maka dogma ini akan menjadi benar jika karena dia dianggap sebagai Tuhan, maka dia akan sangat mudah untuk memobilisasi orang. Ya. Aku ini Tuhan, maka you harus buat ini. Maka dia akan sangat mudah memerintah. Ketika Fir'aun dianggap Tuhan, maka muncullah sifatnya yang otoriter. Ya. Mudah untuk memerintah. Di sini akan semakin masuk akal buat kita berpikir, oh iya ya, bagaimana cara Fir'aun meminta pekerja-pekerja ini untuk bekerja dengan mobilisasi yang sangat-sangat besar. Pada era itu, 20.000 orang itu akan sangat-sangat besar sekali. Karena kita tahu berapa era itu, jumlah manusia berapa, jelas sangat terbatas pada era itu. Maka memobilisasi 20.000 orang sekaligus untuk membangun piramid itu bukan hal yang mustahil pada era itu ya. Karena pada era itu pola pikir rakyatnya adalah Fir'aun itu adalah Tuhan. Maka kita harus ikut kepada dia. Ya. Maka pengaruhnya apa sih? Ketika Fir'aun adalah Tuhan, maka pengaruhnya tadi dia akan mudah untuk memerintah pekerja-pekerjanya untuk bekerja membuat piramid itu. Maka kenapa dia hanya 20 tahun untuk membangun bangunan yang tinggi hampir 150 meter tersebut? Ya karena setiap hari dia memerintahkan 20.000 orang untuk mengerjakan. Sehingga bukan hal yang mustahil membawa balok yang hampir 70 ton sampai 100 ton karena armadanya banyak pada era itu. Ya, di samping ada teknologi yang barangkali belum ditemukan, bagaimana cara membawanya, bagaimana cara membuat presisi. Cara membuat presisi suatu barang jelas tidak bisa dilakukan hanya dengan asal membuat.
tidak bisa dengan asal membuat. Tapi pasti sudah direncanakan dan pasti ada alat yang membuat dia presisi. Kita kalau motong gunting tidak presisi, asal gunting ya jadinya menggak-menggok, nggak karuan. Itu kertas, apalagi batu. Batu sebesar itu dipotong dengan presisi, bagaimana caranya, bagaimana mengukurnya, itu yang mungkin barangkali kita belum temukan tuh. Ya. Atau mungkin bisa di perekaman yang lain, semoga bisa ditemukan. Ya. Jadi di slide berikutnya, setelah Anda membahas pengaruh Fir'aun, maka kita akan membahas tentang Giza nih. Jadi akan menjawab apakah Giza piramida tertua, maka terjawab bukan. Giza yang ditemukan saat ini itu bukanlah piramida yang tertua. Terbesar mungkin. Tapi kalau tertua tidak. Ya, karena di dalam arkeologi ada piramida yang umurnya lebih tua tapi desainnya berbeda. Ya. Wah, bagaimana desainnya? Nanti teman-teman bisa lihat di slide yang insya Allah Anda akan share. Ya. Jadi kita pasti orang awam, ya kita awalnya kita ketika berpandangan namanya piramid, ya pasti bentuknya ya limas kan ini ya. Pasti berbentuk seperti itu. Ya. Akan tetapi ternyata pada era-era sebelum piramida Giza dibangun, itu bentuknya berwarna-warni. Ya. Jadi ada piramida yang lebih tua. Ketika ada piramida yang lebih tua, berarti sebelum piramida sekarang itu terbentuk, maka ada bentuk piramida yang lain tuh berarti di masa lalu. Nah ini yang diteliti oleh para ilmuwan. Ternyata orang-orang Mesir pada saat dahulu di era sebelum pembangunan piramida Giza itu sangat suka bereksperimen dan mengembangkan ide. Oh berarti piramida nggak terbentuk limas seperti sekarang ya? Tidak. Sekalipun bentuknya hampir mirip, tapi ternyata pada era sebelum piramida Giza dibuat, ada salah satu piramida yang namanya piramida Seneferu, ya, atau yang dikenal sebagai piramida Ben, yang memiliki bentuk yang unik. Ya. Karena sudut bawahnya itu 54 sampai 55 derajat, tapi bagian atasnya kurang lebih rendah dari 43 derajat. Ya. Normalnya piramid umumnya di 45 derajat. Ya. Diperkirakan piramida Seneferu ini, kenapa dia penampilannya aneh? Karena dia ada kesalahan desain dulunya. Ya. Yang membuat dia secara struktur tidak terlalu baik. Dengan ukuran derajat-derajat yang seperti itu ternyata tidak bagus. Oh, kita pangkas saja atasnya. Nah, jadilah piramidanya nanti. Insya Allah bisa teman-teman lihat di slide. Ya, di halaman di bagian terakhir di akhir. Ya, jadi kesalahan-kesalahan penampilan ini sebagai bentuk kesalahan mereka. Jadi ternyata mereka ketika membangun piramid juga pernah mengalami kesalahan ini kesimpulan dari para arkeolog. Ya. Ternyata bagi mereka perhitungan itu sangat penting. Presisi itu sangat penting. Maka tidak menjadi aneh jika piramida ini tidak hanya sebagai makam. Kenapa seperti itu? Kita anggap kalau hanya sebagai makam, kesalahan presisi itu tidak akan berpengaruh besar. Kita insya Allah bisa menalar. Kalau hanya buat kuburan, maka kesalahan presisi yang segitu derajat aja itu tidak berpengaruh. Kenapa? Toh isinya juga jenazah. Maka dia tidak akan berpengaruh dengan sesuatu. Tapi ternyata pada piramida Seneferu ini ketika dia tidak sesuai dengan rencana awal, dia dirubah sedemikian sehingga bentuknya menjadi seperti gambar yang ada di slide nanti, insya Allah teman-teman bisa lihat. Yang mana pada era itu kenapa dia dirubah? Karena puncaknya sudah mulai retak
sebelum konstruksi ini selesai selesaikan. Piramida Seneferu ini di akhir pembuatan dia digunakan sebagai makamnya Seneferu. Seneferu itu nama rajanya. Ya. Memang kita sudah mengetahui dari slide-slide yang disampaikan oleh Ustaz Heri tadi bahwa tujuan awalnya pembuatan piramid bisa jadi memang tidak hanya untuk makam. Kenapa seperti itu? Pertama, terlalu banyak ruangan di dalam piramid. Yang kedua adalah terdapat batu-batu yang sangat besar yang mana ketika batu itu dibangun dahulu jelas tidak mungkin karena beratnya lebih dari 100 ton. Dan batu itu tidak ditemukan di area gurun. Ya, seperti batu itu halus. Ya, jadi yang tadi disebut tadi sebagai tabut, dia itu petinya itu peti halus. Terbuat dari batu yang halus. Yang di slide yang saya dari tadi, dia petinya kecil. Sedangkan di tengah piramid itu terdapat peti yang sangat besar. Ya. Bahkan penutup tabutnya itu dia diperkirakan 100 sampai 150 ton beratnya. Itu baru penutupnya, belum tabutnya sendiri. Maka tidak heran jika kita menganggap, oh ada apa ini dengan piramid? Apakah digunakan sebagai hal yang lain? Wallahu a'lam. Kita belum tahu atau barangkali belum menemukan tambahan data. Tapi ketika kita menemukan data, tapi kita tidak salah juga ketika kita menyatakan bahwa itu memang untuk digunakan untuk alat pembangkit. Karena di sekitar piramid, karena sudah disebutkan di awal, dia terdapat perairan dulu pada sana. Sekalipun sekarang bentuknya gurun, tapi di situ diperkirakan ada perairan. Nah, untuk apa perairan di situ? Nah, barangkali salah satunya dia digunakan sebagai pembangkit energi. Karena kita belum tahu tuh energinya berupa apa. Maka kita amannya menggunakan pembangkit energi. Ya. Bahkan di dalam salah satu hieroglif di dalam piramid itu ada gambar yang menyatakan ada gambar seperti bohlam di dalamnya. Ada gambar seperti bohlam lampu yang pada era sekarang ini. Dan Anda bisa sampaikan bahwa ketika orang-orang terdahulu itu menggambar sesuatu, minimal mereka pernah melihat. Sekalipun mereka belum tahu tuh alatnya apa. Tapi ketika mereka pernah melihat, maka mereka bisa menggambarkan. Di dalam gambar hieroglif tersebut, gambarnya berupa gambar lampu, tengahnya kayak ada filamennya, persis kayak lampu bohlam itu loh. Ya, jadi ada bentuk lingkar. Jadi kalau di hieroglifnya bentuknya lonjong ya, terus di dalamnya ada gambar kayak filamen, ada gambar kayak kabel. Kalau alam kabelnya seperti apa, filamennya seperti apa, tapi ada gambarnya. Dan itu terbukti ada gambarnya. Ingat, Anda sudah sampaikan tadi bahwa mereka tidak akan menggambar sesuatu tersebut jika minimal mereka tidak melihat. Sekalipun mereka belum bisa membuat tuh lampu, tapi mungkin mereka pernah melihat ada peradaban atau orang yang bisa membuat tuh lampu. Ya. Maka di sini akan sangat tambah masuk akal lagi. Bagaimana masuk akalnya bahwa piramida di era sebelum dia hanya digunakan sebagai makam, bisa juga dijadikan sebagai pembangkit energi juga bisa. Ingat, karena piramida itu turun-temurun tadi yang sudah disampaikan. Ya, jadi tidak satu piramid untuk satu generasi, tidak. Ya, piramida itu dia diturunkan, jadi membuatnya udah tahun berapa, oh tahun ini bangunannya masih ada, oh buat apa, oh buat makam aja, seperti itu. Barangkali di era dulu itu tidak digunakan untuk makam. Ya, karena terlalu banyak hal yang sulit untuk dijelaskan ketika hanya dianggap sebagai makam. Ketika dia
sebagai makam. Kenapa banyak ruangan dan jalan-jalan celah-celah sempit di sana? Maka di sana akan muncul pertanyaan yang banyak yang sulit untuk dijelaskan. Sebagai penutup, sebelum kita akhiri, bahwa ketika piramid di Giza itu ditembak dengan gelombang, ya mungkin ini risetnya anak belum bisa tampilkan, tapi ada ilmuwan yang menembak piramid Giza itu ditembak, itu berarti dia dikirimkan di dalam bangunan tersebut suatu frekuensi tertentu. Ya, jadi kita punya alat ini berupa pemancar gelombang, kita tembakkan ke dalam piramida, ternyata di dalam piramida itu beresonansi. Resonansi itu adalah peristiwa bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain yang memiliki frekuensi yang sama. Maka ternyata piramid sendiri memiliki frekuensi. Ya. Loh, berarti apa imbasnya kalau frekuensi? Mudahnya gini. Ketika kita mendengar suara nying yang tinggi dari sound yang biasanya misalkan dia pas nggak benar suaranya tinggi. Frekuensi tinggi. Padahal manusia range-nya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kita mendengar frekuensi tinggi, kita tidak akan nyaman. Ya kan? Ketika kita mendengar suara yang sangat rendah juga kita nggak nyaman. Ya kita nyamannya manusia memang ditakdirkan bisa menerima frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Lebih dari 20.000 Hz telinga kita akan pecah, kurang dari 20 Hz ya telinga kita nggak bisa mendengar. Maka maknanya apa? Maka bisa diambil sedikit jawaban bahwa bangunan piramid ini memiliki frekuensi tertentu. Ketika memiliki frekuensi tertentu, maka dia pasti punya kegunaan tertentu. Nah, kegunaannya apa? Muncul banyak teori. Bisa energi, bisa untuk penyembuhan. Untuk penyembuhan penyakit. Maka tadi Ustaz dari di dalam slide-nya bilang bahwa barangkali ini bisa sebagai untuk medis. Pada era itu untuk membuat manusia itu kekal. Supaya sel-sel yang ada di dalam tubuhnya itu tidak rusak. Karena sel manusia ketika ditembakkan dengan gelombang tertentu, yang dia frekuensi sangat tinggi, dia akan merusak sel. Secara medis seperti itu. Cuman, yang kita belum tahu dari piramid, apakah iya itu sebagai medik. Cuman, kita boleh berandai-andai melihat riset-riset yang sekarang ini sedang booming, bahwa manusia dengan frekuensi-frekuensi tertentu, dia bisa menyembuhkan atau membuat sel itu tidak cepat mati. Sel tubuh ya. Maka ini perlu digali lagi. Maka ini ilmuwan sedang melakukan riset di sana. Karena di 3 piramid itu ketika ditembakkan gelombang, maka dia bergetar di dalamnya. Ya, jadi akan sangat menarik ke depan bagaimana riset-riset terbaru ini. Barangkali mungkin di berikutnya masih bisa untuk mengotak-atik perkara ini. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk anak pribadi memohon maaf kepada teman-teman dan panitia ya yang sudah membantu. Afan, tadi ada sedikit gangguan dari kami. Semoga tidak mengurangi esensi yang kami sampaikan. Untuk slide insya Allah akan kami share sebentar lagi. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan untuk sekarang. Anda tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Panji di atas penyampaiannya. Yang terakhir disinggung tentang ruangan yang paling atas ya Ustaz ya. Ruangan yang paling atas di piramida itu kan yang disebut dengan ruangan makam rajanya. Nah, di situ ternyata ada ruangan kecil-kecil di atasnya sekitar 5 ruangan yang menjadikan hal tersebut itu seakan-akan
bangunan di dalam bangunan tapi yang terpisah dari bangunan utama. Jadi saya juga pernah saya mendapati riset tadi ketika ada frekuensi tertentu yang dikirim ke dalam piramid itu, dikatakan sekitar 30 Hz ya, Ustaz ya, dikirimkan ke dalamnya. Nah, ini ruangan yang paling atas ini bergetar. Nah, jadi seperti kayak dia mesin yang nyala gitu ya. Terus karena frekuensi yang cuman 30 atau frekuensi tinggi ya, berarti 30 Hz itu menjadikan ruangan itu bergetar, kemudian bisa jadi menghasilkan sebuah energi tertentu. Begitu. Dan ini di chat ada pertanyaan sih dari Ustadz Hanan. Ustadz Hanan itu teman saya. Beliau alumni Mesir juga, ahlan wa sahlan Ustadz Hanan Putra. Dan menurut saya ini bukan pertanyaannya, tapi malah tambahan informasi terkait dengan kajian orang-orang sekarang yang sebagian orang itu berusaha untuk menjadikan manusia itu kekal dengan cara menidurkan di waktu yang lama, nanti akan dibangunkan di waktu tertentu. Ya kan, kalau dalam film-film itu seperti Captain America berarti, Ustaz ya. Nah, itu apakah yang namanya piramid juga berfungsi untuk hal yang semacamnya, yaitu ketika para raja dimumikan itu diharapkan nanti di masa yang akan datang mereka bisa dibangunkan kembali. Karena dalam ayat kan disebutkan la'allakum takhludun, yaitu seakan-akan kalian tuh ngerasa akan kekal di kehidupan dunia ini. Baik, sebenarnya itu tambahan informasi ya dari Ustadz Hanan, dan jazakumullah khairan. Bisa jadi memang seperti itu salah satu fungsinya yang lain, yaitu untuk tempat eksperimen mereka berharap orang-orang yang dimasukkan di dalam itu juga akan mendapatkan sebuah energi yang akan menjadikan mereka awet, dan nanti di waktu yang akan datang akan dibangunkan, dibangkitkan kembali. Baik, mungkin ada hal itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya terkait dengan sains dan juga apa yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Baik, insyaallah akan kita bertemu lagi bersama juga Ustadz Panji di sini, dan di pembahasan yang menarik lagi di masa yang akan datang insyaallah ta'ala. Baik, mungkin itu yang bisa kita sajikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Baik, insyaallah untuk materinya nanti kita di-share melalui grup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti, entah itu via Zoom ataupun live YouTube. Kita ketemu lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.